Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas spesifik tentang XRP. Buat XRP Army pasti seneng banget nih. So, untuk teman-teman viewer, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman nggak ketinggalan infonya. Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Sebelumnya saya cukup sering ngebahas tentang XRP di video publik saya, dan saya kasih pandangan saya dan hitungan kira-kira XRP itu sampai ke berapa sih? Itu ada di video-video update saya sebelumnya untuk publik juga. Tapi kalau untuk para member Cuan Kripto, kita update-nya continue ya, setiap kali update kita pasti akan ngebahas tentang si XRP ini. Saat tanggal 2 Maret, saya juga kasih pandangan saya terhadap XRP di video member. Ini videonya unlisted, cuma bisa dilihat member Cuan Kripto. Sebelum terjadinya drop, saya juga sering banget peringatin ke teman-teman. Kita cek dulu video sebentar ya. XRP juga berpotensial terkoreksi ke sini lagi nih. Maksimum 0,69. Hampir. Nah, kurang lebih itu saat XRP ada di titik ini sebelum saya peringatin akan terkoreksi. Lalu di tanggal 4 juga masih saya warning. Dan ada beberapa member yang dapat dengan harga bagus di support. Dan sekarang XRP kelihatan breakout nih. Tapi sebelum kita ngelihat teknikal, mungkin teman-teman udah pada sering ngelihat news atau berita ya tentang perkembangan sidangnya si XRP. Teman-teman Cuan Army pasti lebih update ya tentang news dan perkembangannya. Tapi nggak apa-apa, saya bahas lagi untuk teman-teman yang masih belum tahu atau yang baru bergabung di dunia kripto. Jadi si XRP ini terkena kasus. Udah cukup lama ya kasusnya. Dan banyak sekali drama di XRP atau Ripple ini. Mulai dari kasus sama SEC, lalu di delisting oleh Coinbase dan exchange besar, lalu nggak dibolehin diperjualbelikan di Amerika Serikat, dan lain-lain. Sampai dampaknya ke XRP yang mandek nggak sampai ke all time high di 2018. Jadi intinya dari berita terakhir, Hakim Torres ini mendinai atau membatalkan motion strike SEC tentang fair notice defense. Artinya si XRP ini dituduh menjual sekuritas atau memperdagangkan sekuritas pada tahun 2013 sebanyak atau senilai 1,3 miliar dolar worth of XRP. Karena SEC mengira dulu ICO 2013 itu si Ripple ini menjual saham perusahaannya, padahal si Ripple ini menjual atau offering token. Tokennya itu si XRP ini. Dan XRP tiba-tiba digugat tanpa adanya pemberitahuan. Nah, jadi fair notice defense itu XRP bisa atau Ripple bisa menyangkal gugatan. Dengan kata lain, ini merupakan atau Ripple punya argumen kuat yang bisa memenangkan si Ripple ini dalam sidangnya. Dan teman-teman pasti atau XRP Army itu udah pasti tahu loh ya. Udah banyak sekali bank yang bekerja sama dengan Ripple. Ya mungkin teman-teman sedikit banyak udah bisa ngeliat ada cukup banyak bank dan financial institusi yang bekerja sama dengan Ripple ini. Dan ini yang di-list hanya sedikit aja, mungkin yang besar-besar. Dan di belakangnya itu masih sangat banyak sekali. Kita akan ngebahas secara data juga loh ya. Masih ada yang statusnya trial atau uji coba terhadap kerjasamanya dengan Ripple ini. Itu ada banyak sekali. Belum lagi yang masih proses untuk diprospek lah, bahasa mudahnya. Udah kayak MLM ya. Dan mungkin teman-teman kepo juga nih ya, saya sendiri punya XRP nggak sih? Teman-teman jangan salah, bisa dibilang saya ini early investornya XRP. Saya jual beli XRP dari harganya masih 3 ribuan. Teman-teman bisa lihatlah transaksinya. Saya bongkar sedikit yang lalu-lalu, no problem lah ya. Dari harga 3 ribuan, dan saya udah mulai ngedam saat harganya 30 ribuan. Kalau untuk Bitcoin, teman-teman lihatnya ada di video ini lah ya. Sharing Bitcoin tanggal 23 Januari itu ada riwayat-riwayat jadul-jadul saya tentang Bitcoin. Kalau untuk XRP kurang lebih saat itu saya belinya, awal beli banyak itu saat bulan Desember, saat sebelum terjadi pump cukup besar ini
lebih dari 10 kali lipat sepertinya, sampai all time high-nya 1300%. Saya jualnya di kisaran 2,3, 2,5. Ya bisa dibilang bukannya nyombong pada saat itu, ya cukup lah untuk beli rumah mewah atau mobil sport. Dan skip kita ngeliat dari segi price action atau harganya XRP. Kita bukanya pakai chart untuk teman-teman member deh. Ini sebelumnya XRP ada resistance, trendline resistance bisa dibilang, dari swing high 0,9 sampai ke 0,7 atau 0,09. Coret-coretannya kita hapus aja lah ya supaya nggak berantakan. Saat XRP pertama breakout, saya bilang ke teman-teman member, ini weak support, medium supportnya sebelumnya di sini, lalu strong support di bawah sini. Kenapa saya bilang weak support? Karena ini saat pump, keadaan Bitcoin pada saat itu pun masih kurang stabil, dan saya nggak yakin pada saat itu akan bertahan, dan kejadian. Saya juga ngambil posisi short juga. Pada saat ini masih cukup aktif trading di futures market, terutama Bitcoin dan Ethereum. Saya juga sharing entry saya ke teman-teman member. Untuk teman-teman viewer di sini yang pengen join ke Members Cuan Kripto, nanti di detik akhir dikasih tahu ya. Itu grup berbayar tapi murah banget kok. Kita lanjut ke XRP dulu nih. XRP sekarang breakout nih dari trendline resistance dan breakout lagi dari 0,78. Itu merupakan resistance yang cukup kuat. Sebenarnya itu di 0,8. Area resistance yang ngebentang sampai 0,8. Tapi ini merupakan indikasi awal yang cukup bagus banget. Kenapa? Karena sebelumnya kita ngeliat lower high kebentuk terus sampai akhirnya sekarang udah kelihatan higher high, udah mulai naik. Dan struktur marketnya si XRP ini juga membuat higher low. Kita masih belum lihat nih higher low-nya di sini berapa. Ini masih awal banget breakout-nya. Di saat koin lain stagnan atau drop, XRP malah naik sendiri. Untuk saat ini si XRP masih bisa terjadi koreksi. Walaupun level sekarang nih 0,78 sampai 0,8 itu sekarang menjadi support. Ini masih belum terkonfirmasi karena mungkin masih dari hype berita ya. Kalau saya sekarang objektif banget, saya tutup mata sama berita, ngelihatnya dari technical analysis. Karena dengan technical analysis kita tahu di mana tempat terbaik masuk beli koin ataupun ngejual. Kalau lihat berita mungkin itu fase saya 6 atau 7 tahun lalu yang masih nggak ngerti apa-apa. Istilahnya masih kebawa emosi lah. Beli-belinya tuh pas lagi hijau, lagi pump, lagi berita bagus. Ujung-ujungnya malah koreksi atau down lagi. Dan untuk saat ini kita masih belum, atau saya masih belum melihat potensial higher low. Saya punya hitungan higher low-nya XRP atau area bottom untuk supportnya itu akan nge-retest trend lainnya lagi. Yang pertama itu di 0,736 sampai 0,737 dan satu lagi di 0,71 yang sekarang menjadi strong support atau zona ini. Teman-teman harap perhatikan dua tempat ini karena dua tempat ini masih berpotensial untuk dites lagi. Misalkan ternyata Bitcoin ada koreksi lagi, tapi kecil kemungkinan sih karena Bitcoin juga masih tersupport, masih membuat higher low. Saya juga ada posisi di market untuk Bitcoin lagi in profit sekarang, posisi long. Sebelumnya ada posisi short juga di 44.000 dan 42.000. Ada di video-video sebelumnya itu. Saya sharing entry-nya. Dan balik ke XRP nih. Misalkan ternyata Bitcoin-nya hanya terjadi koreksi sedikit-sedikit lah. Dan momentum XRP ini masih kuat. Palingan nih ya, kita bisa ngelihat higher low di 0,763. Tapi dari hitungan saya sih yang sangat probable itu tempat ini. Atau di 0,736 sampai 0,737 dan 0,76 yang akan memantulkan si XRP. Nah, dari pantulannya itu kita ngelihat momentum si XRP. Misalkan si XRP hanya terpantul dari 0,76. Ini merupakan momentum yang strong banget buat XRP. Tapi misalkan si XRP ini terpantulnya di 0,73 ini, itu juga masih kuat kok. Karena di situ juga banyak confluence of support atau titik temu dari berbagai macam support. Di titik temu tersebut, kita juga ngelihat atau saya ngelihat ada support trendline yang sangat mungkin bertemu di titik tersebut dan cukup kuat momentumnya untuk memantulkan XRP kalau dari pandangan saya. Dan untuk saat ini dari weekly time frame atau time frame lebih tinggi, si XRP ini tertahan di 21 moving average exponential weekly
Jadi struktur market itu ada dua loh ya. Satu itu fixed support resistance, satu lagi dinamis. Yang support resistance itu statis atau tetap, dinamis itu berubah-ubah mengikuti pergerakan harga. Dan yang dinamis salah satunya adalah moving average. Dan kita baru ngeliat nih, kemarin itu dites. Ini ngetes, lalu ini juga ngetes. Dan kita secara histori ngeliat kalau harganya kena ke moving average itu cenderung mantul. Ini saat terkena moving average cenderung naik. Dan dari histori pun kita ngeliat kalau dari bawah harganya kena moving average lalu drop lagi, kena moving average drop lagi, turun ke moving average naik. Jadi moving average tersebut ya cukup penting diperhatikan karena kita baru aja nge-retest. Dan untuk saat ini XRP masih sangat berpotensial banget untuk terkoreksi lagi nih ke area-area tersebut ya, udah saya jelasin tadi. Jadi untuk teman-teman cuan army yang pengen serok-serok, ya harap waspadain untuk terjadi koreksi. Tapi misalkan ternyata XRP ini bertahan di 0,78, itu indikasi yang sangat bagus banget. Saya udah sempat nge-share target saya terhadap XRP, itu ada di update video ini ya 10 hari lalu. Nanti saya sambungin deh ke video ini di detik akhir. Dan mungkin teman-teman udah lelah nih, capek nunggu XRP kapan pump, XRP sidang terus, dari tahun 2019 ke 2020 diundur lagi, 2021 diundur lagi, 2022 mungkin nanti sampai ketemu sidangnya diundur lagi sampai 2023. Daripada kita sia-siakan potensial kripto lain yang masih bisa cuan ratusan persen atau ribuan persen, saya sharing kok ke teman-teman di grup member. Karena itu merupakan portfolio investasi saya. Ini ada di video member tanggal 23 Januari. Videonya unlisted. Saya kasih tahu portfolio saya itu isinya apa aja, beserta dengan persentasenya. Karena kripto ini nggak cuma XRP doang loh ya. Dan di member teman-teman akan dapatkan pelajaran serta ilmu yang banyak sekali dari saya. Dari technical analysis, psychology market, cycle market, dan juga saya sharing entry di mana beli koin atau jual koin yang terbaik itu di harga berapa. Untuk member videonya unlisted loh ya. Dan misalkan teman-teman tertarik untuk join ke member, ini grup berbayar tapi murah banget, gak sebanding sama ilmu dan analisis yang teman-teman dapatkan, apalagi itu per bulan loh. Buat yang berminat, teman-teman bisa lanjutin tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.